Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai bab 3 metode. Tapi sebelum itu, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa aja sih perbandingan bab metode ini dengan berbagai bidang PKM. Yang pertama ada PKM penelitian, dengan judul bab 3 yakni metode penelitian. Pada bab ini mengungkapkan metode penelitian yang akan diterapkan, tahapan penelitian yang akan dilaksanakan, prosedur penelitian, luaran, dan indikator capaian yang terukur di setiap tahapan, teknik pengumpulan data, analisis data, cara penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Kemudian, bagi yang menggunakan metode survei, maka dapat melampirkan kuesioner lengkap, diletakkan setelah lembar daftar pustaka dan tidak dihitung sebagai halaman inti. Sehingga secara umum metode berisi tentang bagaimana survei atau observasi atau pengukuran dilakukan termasuk waktu, lama, dan juga tempat. Di samping itu juga menjelaskan bahan dan alat yang digunakan, teknik untuk memperoleh data atau informasi, serta cara pengolahan data dan analisis yang dilakukan. Yang kedua yakni PKM kewirausahaan, dengan judul bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan ini menyajikan uraian tentang teknik atau cara membuat komunitas usaha, mengemas dan memasarkannya sekaligus tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. Kemudian yang ketiga yakni PKM pengabdian kepada masyarakat, dengan judul bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Pada bab ini kita diharuskan untuk secara jelas pola dan frekuensi pelaksanaan program, baik itu pelatihan, pendampingan, demplot, konsultasi, rekayasa sosial, dan lain-lain. Kemudian teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. Sehingga secara umum metode berisi tentang gambaran masyarakat mitra dan karakteristiknya, cara penyelesaian permasalahan mitra, kemudian program yang dilakukan dievaluasi dengan survei atau observasi atau pengukuran dilakukan termasuk waktu, lama, dan juga tempat. Di samping itu juga menjelaskan bahan dan alat yang digunakan, teknik untuk memperoleh data atau informasi, serta cara pengolahan data dan analisis data yang dilakukan. Yang keempat yakni PKM penerapan teknologi, dengan bab 3 yang berjudul metode pelaksanaan. Pada bab ini kita diwajibkan untuk menguraikan secara lengkap teknik atau cara pelaksanaan program, entah itu pendidikan, konsultasi, pelatihan, rekayasa keteknikan, rekayasa sosial, pendampingan, pengujian mutu, dan lain-lain, dan tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. Sehingga secara umum metode di sini berisi tentang bagaimana survei atau observasi atau pengukuran dilakukan termasuk waktu, lama, dan juga tempat. Di samping itu juga menjelaskan bahan dan alat yang digunakan tentunya, serta teknik untuk memperoleh data atau informasi dan cara pengolahan data, serta analisis yang dilakukan. Yang kelima yakni PKM Karsa Cipta, dengan judul bab 3 yaitu tahap pelaksanaan. Pada bagian ini, maka kita diwajibkan untuk menguraikan tahapan pelaksanaan program dan fase akhir yang akan dicapai secara rinci. Dimulai dari koleksi data yang diperlukan untuk desain atau perancangan awal, kemudian menyusun desain teknis, membuat produk atau jasa layanan, menguji keadilan karya, serta evaluasi level penerimaan masyarakat jika dimungkinkan, dan lain-lain yang relevan. Sehingga, secara umum metode di PKM Karsa Cipta ini berisi tentang bagaimana survei atau observasi atau pengukuran dilakukan termasuk waktu, lama, dan juga tempat. Di samping itu juga menjelaskan bahan dan alat yang digunakan, teknik untuk memperoleh data atau informasi, serta cara pengolahan data dan tentunya analisis yang dilakukan. Yang keenam yakni PKM Gagasan Tertulis. Tapi pada PKM Gagasan Tertulis tidak dapat bab 3 metode. Selanjutnya yaitu PKM Artikel Ilmiah, dengan poin ke-6 yaitu metode. Judul dari bagian ini dapat diganti dengan metode penelitian, metode pelaksanaan, atau bahan dan metode, serta judul lain bergantung pada kegiatan dan metodologi yang telah dilakukan. Sehingga penulis pada PKM artikel ilmiah ini diberikan kebebasan untuk memberikan judul lain seperti pendekatan teoretik atau konsideran percobaan. Secara umum, metode pada PKM artikel ilmiah ini di poin 6 ini berisi tentang bagaimana observasi dilakukan, termasuk waktu, lama, dan tempat dilaksanakan observasi. Bahan dan alat yang digunakan, metode untuk memperoleh data atau informasi, serta cara pengolahan data dan analisis yang dilakukan. Metode harus dijelaskan secara lengkap agar peneliti lain dapat melakukan uji coba. Selanjutnya yang terakhir yakni yang ke-8, PKM Gagasan Futuristik Konstruktif, dengan bab 2 yang berjudul metode pelaksanaan atau konstruksi dari inspirasi. Secara umum metode ini berisi tentang bagaimana pelaksanaan dilakukan termasuk waktu, lama, dan tempat.
Di samping itu juga menjelaskan bahan dan alat yang digunakan, teknik untuk berkarya, cara olah produksi, dan evaluasi proses berkarya yang dilakukan. Maka selanjutnya, 3 aspek penting dalam metode pembuatan film pada akhirnya dapat ditekankan, yakni mengolah fiksi, menampilkan aspek dokumentatif, dan upaya eksperimental.